Selanjutnya dari fraksi Partai Nasdem. Dari fraksi Partai Nasdem cukup. Dari fraksi Partai PKB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota, yang kami hormati Pak Basuki, Pak Tito, Pak Mendagri, DKPP dan seluruh jajaran. Yang pertama, sebelum masuk ke Mendagri, ada satu hal, ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan tema kita hari ini, cuman karena berhubung ada Mendagri pada Babas ya, terkait dengan IKN, Pak. Berapa hari ini media diwarnai ya dengan berita yang kurang enak ya dibaca terkait dengan PSK ya, Pak. Pramu Saji Kenikmatan ya, atau pekerja seks komersial. Kenapa ini menjadi penting, Pak? Begini, Pak. Jangan sampai kemudian istri-istri ASN yang ada di sana itu khawatir semua, Pak, gitu, Pak. Ini pengalaman ya, Pak. Artinya begini, meskipun pegang anggaran besar, Pak, walaupun pegang uang banyak, jabatan tinggi, kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak, gitu. Lah, pengaruhnya apa terhadap produktivitas kinerja? Lah, ini tidak hanya urusan masalah gradasi moral dan sosial saja, Pak, tapi ini berdampak kepada produktivitas kerja. Ketika kami baca, ternyata otorita IKN itu masih belum punya kewenangan terkait dengan penertiban perda. Kalau tidak salah seperti itu ya, Pak Bas. Mumpung ada Kemendagri, mungkin dikasih semacam diskresi tambahan gitu, Pak Bas, biar tidak hanya monitoring ketika siang, tapi malam juga punya aktivitas yang dilindungi oleh aturan. Ini tidak bercanda, Pak, ini serius, Pak, gitu. Karena bagus. Jangan sampai kemudian tempat epicentrum ketatanegaraan kita nanti sudah banyak kemaksiatan di sana dan orang-orangnya juga tidak maksimal. Karena ini penting, bisa direspon dulu. Ya, enggak ada apa-apa, di note nanti direspon, Pak Bas. Kayaknya sudah buru-buru mau respon, Pak Bas. Kemudian kalau yang boleh memang saya respon dulu, Pak, sebelum. Nah, bukan hanya masalah PSK ya, masalah sabung ayam juga kayak ini ada juga beritanya gitu, Pak. Saya yakin itu istri-istri ASN yang ada di sana pasti pada nggak tenang semua itu, Pak. Jangan-jangan nggak pulang-pulang, bukan kerjaan tapi kecantol di sana gitu. Nah, untuk bilang mudah-mudahan nggak sampai. Kemudian yang selanjutnya, Bapak, mohon maaf Bapak, ya, kalau Pak, boleh saya langsung, karena ini penting di publik karena udah. sebelum masuk substansi ya. gitu. Mohon maaf Bapak, saya kira kalau informasi itu adalah yang diulang itu bukan, jadi itu informasi yang dulu, jadi di recycle informasinya itu sekarang sudah sama sekali tidak ada, bukan sama sekali enggak, tapi sudah enggak ada. Baru baca barusan saya, Pak. Iya, tapi itu di recycle. Dulu ada online segala itu loh, Pak. Oh, jadi sekarang sudah nggak ada ya, Pak? Insya Allah tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Sabung ayam nggak ada, Pak. Terima kasih ya, Pak, tapi perhatian Bapak. Memang itu kami bersama APH sejak Ramadan kemarin masih ada. Kami ada 8 warung remang-remang sudah kami robohkan. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya pimpinan pada Pak Mendagri terkait dengan PNBP, Pak Mendagri, penerimaan negara bukan pajak. Kalau kita lihat di PP nomor 10 tahun 2023 terkait dengan jenis dan tarif atas jenis PNBP terkait data kependudukan. Kami mohon diinfokan Pak Mendagri, itu mekanismenya apakah dari Dirjen Dukcapil langsung dengan swasta, terus keuangannya masuk ke Kementerian Keuangan atau seperti apa? Karena kenapa? PNBP di Kemendagri ini kan prioritasnya kan ada di Dukcapil terkait dengan data kependudukan. Jangan sampai kemudian ketika kita terjadi banyak penyalahgunaan data kependudukan, sebetulnya hulunya itu kan bukan di Kominfo tapi di Kemendagri. Nah, ini bisa kemudian didorong Pak Menteri menjadi penting. Kenapa? Karena ini berpotensi untuk
meningkatkan revenue kita dari sektor PNBP data kependudukan. Tren negara-negara besar, termasuk perusahaan-perusahaan besar, sekarang itu rata-rata yang punya database kependudukan itu yang bisa mengkapitalisasi itu menjadi sumber pemasukan yang besar gitu Pak Mendak. Saya pribadi selama di Komisi 2 belum tahu postur dan mekanisme pengelolaan data kependudukan itu seperti apa. Ya khususnya terutama kan dengan sektor swasta, perbankan, asuransi dan lain-lain seperti itu. Saya yakin tidak hanya 1T ya, mungkin bisa sampai 3 atau 4 kali lipat itu bisa dimaksimalkan. Kemudian selanjutnya terkait dengan transformasi data kependudukan. Sederhananya begini Pak Menteri, 2010 saya kebetulan ketua komisi juga pernah studi di Malaysia gitu ya. Itu kita warga di sana itu pegang IC istilahnya, identity card yang cukup dengan IC itu, kemudian itu sudah connect dengan sumber pemasukan, data kependudukan, kemudian pajaknya segala macam. Lah kita dari 2009 sudah menggembar-gemborkan data elektronik KTP secara fisik, tapi secara fungsi kok sampai sekarang ketika kita mau bayar pajak, ketika kita ngurusin perbankan masih difotokopi ya Pak Menteri. Nah sementara ini sampai sekarang tiap tahun di Kemendagri itu selalu ada postur anggaran untuk pengadaan belangko EKTP. Maksud saya kalau sama-sama difotokopi, kenapa kita kok nggak kembali ke zaman dahulu saja kertas laminating? Toh juga pada prakteknya difotokopi. Lah pertanyaannya kemudian bagaimana timeline transformasi data kependudukan kita kalau kita masih hanya berkutat pada tampilannya saja yang keren, tapi secara fungsi masih konvensional gitu, tidak digital gitu loh. Kita kalau ke luar negeri itu kayak masih tertinggal 10-20 tahun gitu Pak Menteri. Saya 2020 waktu itu masih di Malaysia itu sudah transformasi digital, jadi barang sama kawan gitu beli mobil itu enggak bawa berkas-berkas, cuman bawa IC saja, itu sudah connect semuanya. Usianya, alamatnya, pajaknya, penghasilannya semua ada. Sementara di kita itu masih tidak selesai cukup di KTP, tapi harus fotokopi lagi, harus di-scan lagi. Jadi maksud saya ini jangan jadi anomali, postur anggaran tiap tahun besar, pengadaan belangko KTP elektronik, tapi secara fungsi masih sama kayak 10-20 tahun yang lalu gitu. Saya kurang tahu, setidaknya bagi saya gitu, saya setiap ngurus kependudukan itu masih sering fotokopi terus gitu lah. Nah ini kan harus ada timelinenya. Ya kita mau tanya, dari program prioritas yang diajukan di sini, pengadaan belangko KTP elektronik muncul juga. Nah, kira-kira sampai kapan ini timelinenya gitu. Terus kemudian selanjutnya terkait dengan program-program yang sudah masuk dalam pagu anggaran. Ini kami baca, ini kan banyak di sini, ada yang terkait dengan mengatur inflasi, Koperasi Merah Putih, pembangunan 3 juta rumah, penurunan stunting dan lain-lain, kemudian pembinaan BUMD, PKK, Posyandu. Wajar kami bertanya Pak Menteri karena kita selama ini tidak pernah dilibatkan dalam program prioritas kementerian di lapangan. Akhirnya apa? Ya sekali lagi saya jadi nggak enak gitu, kadang malam, tengah malam WA ke Pak Menteri, alhamdulillahnya direspon dan diatensi. Cuman apa iya kita selalu urusan kepala daerah itu masuk ke kita ketika kita tidak mau atensi. Ya kemewahan kita di Komisi 2 hanya itu. Kalau kita atensi, masa urusan teknis kayak gini harus kontak Pak Menteri, jadi nggak enak sebetulnya gitu kan. Kepala daerah mulai urusan izin lah, mutasi lah, urusan hal-hal seperti itu. Jadi maksud kami, tolong itu SOP-nya mungkin bisa peramping lagi mungkin Pak Menteri. Biar saya nggak sungkan-sungkan sering-sering WA dan kontak Pak Menteri terkait atensi. Bagaimanapun mereka ini kan konstituen kita lah di daerah gitu, apalagi kepala daerah gitu kan. Mikir 2 kali kita kalau nggak mau respon gitu kan, karena banyak kepentingan juga dan segala macam. Nah terus kemudian selanjutnya Pak Menteri, program-program yang terkait dengan pembinaan kepala desa itu diantaranya sangat banyak sekali aspirasi dan atensi yang nyampe ke kita. Cuman kalau kita setiap atensi itu mau kita clustering dan gabung menunggu setiap raker itu sudah keburu lupa lagi gitu kan.
Contoh misalkan kita kayak di KPU, Bawaslu, BPN itu ada setiap reses minimal kita ada kegiatan lah dengan instansi terkait. Jadi setiap ada permasalahan secara on the spot langsung bisa diselesaikan. Tidak harus menteri juga kan yang turun, bisa menugaskan dirjen atau direktur gitu kan. Apalagi di sini nomenklaturnya ada semua ini. Pembinaan kepala desa, posyandu, PKK dan sebagainya gitu. Ya at least minimal katakanlah setahun dalam setiap reses 5-6 kali turun bareng ke lapangan untuk melakukan monitoring dan mitigasi masalah secara on the spot bisa diselesaikan. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon atensinya dari Pak Mendagri nanti. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari fraksi PKB Bapak Muhammad Qasim. Selanjutnya kami